Bismillahirrahmanirrahim. Langit akan tampak biru meskipun setiap hari dipenuhi oleh asap. Tahukah kita apa alasannya? Di sini ada satu cerita. Qala al-Kisai, menceritakan Imam Kisai, lamma rufi'a Idris ila sama, ketika Nabi Idris oleh Allah diangkat ke surga, wa alimatil malaikah, dan para malaikat mengetahui, annahu la yabrahu minha, ternyata ada sebagian malaikat yang tidak suka akan kehadiran Nabi Idris di surga. Qalat al malaikah, akhirnya malaikat yang tidak suka dengan Nabi Idris ini berkata, ilahana wa sayyidana wa maulana, wahai Tuhanku, makana lihadal abdil hoti ayyasira fi maqamil malaikatil muqarrabin. Tidak pantas Nabi Idris ini berada di tempatnya para malaikat. Fa'auhallahu ilaihim, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberi wahyu kepada malaikat yang tidak suka pada Nabi Idris, innakum ayyartum bani adam bifi'lihim, wahai malaikat, kamu sudah keterlaluan mencacat manusia keturunan Nabi Adam. Apa karena dulu Nabi Adam pernah berbuat salah sehingga kamu menjustis bahwa keturunan Nabi Adam itu pasti berbuat salah dan tidak pantas berada di surga? Falau raqibtu fikum ma raqibtu fihi minasyahwat, wahai malaikat, seandainya aku memberi kamu nafsu seperti aku memberi nafsu di Nabi Adam dan keturunannya, nafsu berupa syahwat, wa qadartu alaikum ma qadartu alaihim minal khotoya, dan aku mentakdirkan kamu berbuat kesalahan, pasti kamu akan sama seperti manusia, seperti Nabi Adam dan keturunannya. La fa'altum a'dhamu min fi'lihim, bahkan kamu akan melakukan lebih daripada yang dilakukan oleh Nabi Adam dan keturunannya. Perbuatanmu akan dosa akan melebihi perbuatannya Nabi Adam dan keturunannya. Faqalu subhanaka rabbana ma yanbaghi lana an nu'sika, lalu malaikat itu masih menjawab, subhanaka rabbana, ya Allah, ma yanbaghi, tidak pantas bagi kami golongan para malaikat itu berbuat salah, berbuat dosa. Tidak mungkin kami para malaikat berbuat dosa. Fa'auhallahu ta'ala ilaihim, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada malaikat, bi ayyaktaru minhum malakaini min hiyarihim, kalau kamu para malaikat tidak percaya kepadaku, jika para malaikat aku beri nafsu dan aku takdirkan berbuat salah akan sama dengan Nabi Adam dan keturunannya, akan sama dengan manusia juga bisa berbuat salah. Sekarang pilihlah malaikat yang terbaik, carikan saya 2 malaikat yang terbaik min hiyarihim, yang terbaik, fayuh bituhuma ilal ardi, nanti akan aku turunkan 2 malaikat yang terbaik tadi ke bumi, wayur kabu fihi masyahwat, dan akan aku beri nafsu dia, nafsu syahwat, misluma rokabah fi bani Adam, seperti manusia diberi nafsu. Fahtartu al malaikat malaikaini min khiyarihim, lalu malaikat memilih 2 malaikat yang terbaik, yuqalu lahuma Harut wa Marut. 2 malaikat yang dipilih adalah namanya malaikat Harut wa Marut. Faraqiballahu fihi ma syahwat, lalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat Harut dan Marut ini diberi syahwat, diberi nafsu, wa ahbata huma ilal ardi, lalu oleh Allah 2 malaikat Harut dan Marut ini
diturunkan ke bumi. Wa amarahuma ayyahkuma bainan nasi bil haq, dan disuruh memberi hukum, memberi contoh kepada manusia dengan contoh yang baik. Wa nahahuma anisyirki billah, dan melarang para dua malaikat tadi jangan sampai berbuat syirik kepada Allah. Wa angqatli nafsih, dan jangan sampai membunuh bighairil haq. Wa anis zina, dan jangan sampai berbuat zina. Wa ansyurbil khamri, dan melakukan minum-minuman keras. Faja'ala yaqdiyani bainan nas bil haq bin nahar. Akhirnya dua malaikat itu, Harut dan Marut, itu diturunkan ke bumi, lalu melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghukumi para manusia, memberi contoh dengan benar. Akan tetapi malaikat Harut dan Marut itu turun ke bumi hanya waktu siang. Fa idza amsiya dzakara ismallahil a'dham, tapi begitu waktu sore dua malaikat itu membaca Ismul A'dham, fayas'udani ila sama, lalu naik ke surga lagi. Fastamarra ala dzalika syahran wahidan, hingga selama sebulan. Jadi selama 1 bulan itu malaikat Harut dan Marut berada di bumi. Waktu siang, sorenya dia kembali lagi ke surga. Hingga akhirnya fa'atat ilaihima imra'atun min ajmalin nisa fil hasan wal jamal. Akhirnya ada satu perempuan yang sangat cantik, min ajmalin nisa, perempuan yang paling cantik, fil hasan wal jamal wal i'tidal, labisatan afharus siyab, wanita tadi berpakaian sangat indah, sangat bagus. Wa kana ismuha Zuhra, namanya wanita tadi Zuhra. Setelah dua malaikat Harut dan Marut ini kenal dengan yang wanita yang namanya Zuhra ini, karena dua malaikat ini sudah diberi nafsu syahwat, akhirnya dua malaikat ini mulai senang, mulai suka, mulai cinta kepada wanita tadi. Singkat cerita, akhirnya dua malaikat ini mengungkapkan rasa cintanya kepada Zuhra tadi. Lalu Siti Zuhra ini berkata pada malaikat Harut dan Marut, saya mau melayani Anda berdua malaikat Harut dan Marut, tapi dengan syarat satu, antas juda lisonam, kamu harus bersujud pada berhala, wa qatlun nafsi bi ghairil haq, wa tashraba al khamra, dan kamu harus minum minuman keras, wa qatlun nafsi bi ghairil haq, dan kamu harus membunuh orang. Akhirnya kedua malaikat Harut dan Marut ini, karena persyaratan 3 itu adalah perbuatan dosa besar, malaikat Harut dan Marut ini tidak mau. Fa'abaya an iradatihi, tidak mau melakukan persyaratan yang diminta oleh Siti Zuhra. Karena tidak mau melakukan persyaratan ini, wa'abad an iradatihima, lalu Siti Zuhra ini juga menolak untuk melayani malaikat Harut dan Marut. Akhirnya wansorofat anhuma, lalu mereka bertiga berpisah. Fazada bihima al-wujd, karena berpisah dengan Siti Zuhra ini, malaikat Harut dan Marut itu semakin menggebu-gebu rasa cintanya, rindunya semakin tak bisa ditahan. Fatawajjaha ila baitiha, akhirnya malaikat Harut dan Marut ini mendatangi rumahnya Zuhra. Wa taraqa 'alaiha al-bab, dia masuk, mengetok pintunya, lalu dia masuk. Farahibat bihima fadakhala, lalu masuk ke rumahnya. Fahadarat lahuma ta'aman, setelah masuk ke rumahnya Zuhra ini, kedua malaikat Harut dan Marut ini
disuguhi makanan lalu dimakan makanan itu, summa rawadaha an nafsiha, disitulah terjadi curhat antara kedua malaikat dan Siti Zuhro ini. Terjadi lagi diskusi. Dua malaikat Harut dan Marut ini mengungkapkan rasa sukanya, rasa cintanya kepada Zuhro. Setelah diungkapkan, faqalat innakuma tak lamani ma'aradtu minkuma. Malaikat Harut dan Marut kata Zuhro, kamu kan sudah tahu apa persyaratannya. Kalau kamu suka kepada saya dan kamu ingin saya melayani Anda berdua, syaratnya pertama sudah saya sebutkan, harus bersujud kepada berhala, lalu minum minuman keras dan membunuh orang. Lalu malaikat Harut dan Marut ini berkata lagi, faqala inna syirka adim wal qatlu adim. Zuhro, kata malaikat Harut dan Marut, perbuatan syirik, menyembah kepada berhala itu dosanya sangat besar, adim, wal qatlu adim, membunuh orang juga dosanya sangat besar. Wa amma syurbul khamru fa innahu ahwanu hadhil asya. Adapun minum minuman keras itu dosanya lebih ringan. Jadi saya memilih satu syarat, yaitu minum minuman keras. Setelah minum minuman keras, summa nastaghfirullah, nanti saya akan meminta ampun kepada Allah. Seterusnya ceritanya, akhirnya fataqaddama wa syarabal khamru. Akhirnya kedua malaikat ini minum minuman keras. Falama intashaya wa qa'alal mar'ah. Setelah minum minuman keras, dua malaikat ini mabuk. Karena sudah mabuk, pikirannya sudah tidak terkontrol, akhirnya wa qa'alal mar'ah. Akhirnya kedua malaikat ini melampiaskan nafsunya hingga terjadilah perzinahan antara kedua malaikat ini dan wanita yang bernama Zuhro. Fazayanaya faro'ah huma. Waktu melakukan perzinahan itu ternyata ada salah satu manusia yang melihatnya, yang memergokinya. Karena ada manusia yang memergoki perzinahan itu, faqatala khaufan min ayyanima alaihima. Akhirnya manusia yang memergoki tadi oleh kedua malaikat ini dibunuh dengan alasan karena takut aibnya ini akan disebarluaskan. Fa'amarat huma. Setelah malaikat ini membunuh orang yang memergoki tadi, akhirnya wanita yang bernama Zuhro tadi memerintahkan malaikat ini, kedua malaikat Harut dan Marut ini, untuk bersujud kepada berhala. Jika tidak bersujud, maka perbuatannya yang membunuh orang akan disebarluaskan. Karena takut perbuatannya disebarluaskan dan namanya akan tercemar, fasajada wa kafara. Akhirnya kedua malaikat ini bersujud kepada berhala dan menjadilah kafir. Setelah malaikat ini melakukan dosa besar yang jumlahnya 3, yaitu minum minuman keras, lalu berzina, lalu membunuh orang, lalu malaikat ini mulai menyadari bahwa telah melakukan perbuatan dosa besar yang tidak mungkin diampuni. Akhirnya kedua malaikat ini, falamma fa'ala Harut wa Marut
hadil fa'al, setelah malaikat Harut dan Marut ini melakukan dosa besar tadi, dia terjerumus, terjatuh ke dalam jurang kenistaan. Arada ayyas'uda ila sama, kedua malaikat ini bermaksud ingin naik ke surga. Falam tato wa'ahuma, cuma karena sudah berbuat dosa maka dia tidak bisa lagi terbang. Fa'alima ma halah bihima, akhirnya malaikat Harut dan Marut ini mulai menyadari bahwa perbuatan dosanya telah menjadikannya tidak bisa naik lagi ke surga. Barulah faqasada Nabiullah Idris, lalu kedua malaikat Harut dan Marut ini merasa bingung karena tidak bisa naik ke surga. Akhirnya kedua malaikat ini ingat bahwa dulu ada nabi yang bernama Nabi Idris yang oleh Allah itu sangat dimuliakan. Mungkin lewat Nabi Idris ini, dengan pelantaran Nabi Idris ini, dosa kita, kata malaikat Harut dan Marut, kita bisa meminta tolong kepada Nabi Idris ini untuk memintakan ampun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu akhirnya bertemulah kedua malaikat Harut dan Marut ini dengan Nabi Idris. Fahbarahu bi amrihima, kedua malaikat Harut dan Marut ini lalu bercerita kepada Nabi Idris bahwa dirinya telah melakukan 3 dosa besar. Wa sa'alahu ayashfa'a lahuma, lalu malaikat Harut dan Marut ini minta tolong kepada Nabi Idris supaya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lah, akhirnya Nabi Idris memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk malaikat Harut dan Marut. Lalu oleh Allah, malaikat Harut dan Marut ini diberi 2 pilihan. Satu, mau disiksa di akhirat, mau disiksa di dunia apa mau disiksa di akhirat. Karena malaikat Harut dan Marut ini tahu kalau siksa akhirat itu tidak ada batasnya, akhirnya malaikat Harut dan Marut ini fahtaro adzabal dunya, memilih disiksa di dunia. Lalu malaikat Harut dan Marut ini disiksa oleh Allah di daerah Babilonia, di sebuah fijubin mu'allaqaini, di satu jurang dengan mu'allaqaini bisyungurihima mungkasaini ala ru'usihima, dia digantung oleh Allah, digantung dengan terbalik, mukasa ini terbalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Dia dirantai fi salasi lahmin hadidin, dia dirantai dengan rantai terbuat dari besi. Yu'adzibani bil atshi, lalu malaikat Harut dan Marut ini selain digantung dengan rantai dengan keadaan terbalik, juga disiksa dengan sangat dahaga, dan di depannya wabaina lisanihima wabainal ma'migdaru yasirin, di depannya ada air yang sangat jernih, yang sangat menyegarkan, tapi tidak bisa meminumnya, tidak bisa menyentuh air tadi
ka'ardil usbu, perkiraan kurang 1 jari sampai mulutnya ke air yang sangat jernih tadi, yang sangat segar tadi, tapi tidak bisa meminumnya. Wa jami'ud dukhanid dunya dakhilun fi fahima, dan seluruh asap yang ada di dunia yang memenuhi langit disuruh dihisap semuanya oleh malaikat Harut dan Marut, ziyadatan fi adabihima, agar siksanya semakin menyakitkan. Itulah sebabnya kenapa langit ini akan tampak biru meskipun setiap hari dipenuhi oleh asap. Karena asap tadi setiap hari disuruh dihisap, dihabiskan sampai habis kepada malaikat Harut dan Marut. Setiap hari malaikat Harut dan Marut ini disuruh menghabiskan semua asap yang ada di dunia yang memenuhi langit. Semua cerita ini diambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi, Bibabila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih.